Cerita dibuka dengan kemunculan seorang pria bernama Zhao Ji yang sedang mengikuti kompetisi membuka kunci yang diadakan oleh Xiao Xiang. Meskipun kompetisi ini ilegal, Ji tetap melakukannya dengan serius, sampai pada akhirnya Ji berhasil membuka sebuah brankas. Saat di putaran final, beberapa peserta berusaha membuka sebuah brankas dengan sistem penguncian yang amat sangat rumit. Dan saking rumitnya, tidak ada yang berhasil. Kecuali Ji, dia bisa membuka sistem penguncian kotak itu sebelum waktu yang ditentukan habis. Dan saat penonton bersorak atas keberhasilan itu, di saat bersamaan pasukan polisi tiba-tiba datang menyerbu tempat kompetisi itu. Ji pun segera lari keluar dari tempat itu dengan membawa isi kotak yang berhasil dia buka tadi. Namun entah kenapa tiba-tiba seorang wanita bernama Emma mengejar Ji. Ji pun berhasil disergap, namun hanya sebentar karena setelah itu Selamat datang di channel Seperti Biasa ID. Kali ini gue bakal bahas alur cerita film yang tayang di tahun 2025. Judulnya nggak tahu apa, gue lupa, ini judulnya film Cina pokoknya ya. Berkisah tentang seorang pemuda yang mahir dalam membuka bermacam jenis kunci, mulai dari gembok hingga brankas. Pemuda ini diminta untuk mengambil sebuah artefak berupa kepala Buddha yang terkunci selama 10 tahun di dalam kotak misterius. Apakah dia bisa melakukannya dengan mudah atau banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapinya? Nah, semoga ini menjadi rekomendasi film terbaik di tahun 2025 buat dulur semua, karena plot twistnya cukup seru dan bikin penasaran. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Seperti Biasa ID. Gue Narabias, ayo kita lanjut. Ji akhirnya tertangkap oleh polisi dan dibawa ke dalam ruang interogasi. Di dalam ruangan itu diketahui bahwa barang yang dibawa oleh Ji adalah cermin pusaka yang cukup antik. Pak Kun selaku kepala polisi mengatakan bahwa Ji terancam pasal kasus pencurian. Namun Ji mengelak dengan berkata bahwa dia hanya mengikuti sebuah kompetisi membuka brankas dan tidak ada niatan untuk mencuri. Terlebih lagi, dia juga masih aktif sebagai karyawan di salah satu perusahaan yang ada di sana. Dan untuk mengkonfirmasi hal itu, pihak kepolisian pun menghubungi tempat Ji bekerja. Dan tidak lama kemudian, perusahaan tempat Ji bekerja meminta pihak kepolisian untuk membebaskan Ji. Setelah keluar dari kantor polisi, Ji melihat seorang anak kecil yang duduk bersama ayahnya. Hal itu membuat Ji teringat dengan masa lalu bersama ayahnya dulu. Dan saat Ji sedang dalam lamunan, tiba-tiba seorang pria menabraknya lalu tanpa Ji sadari, pria itu pun sudah mencuri paspor miliknya. Paspor itu pun diserahkan kepada Xiang, dan Xiang pun menantang Ji. Jika Ji berhasil mempertahankan paspornya, maka Xiang tidak akan mengganggu Ji lagi. Namun jika Xiang berhasil mendapatkan paspor Ji, maka Ji harus bekerja sama dengan Xiang. Dengan cuek, Ji terus berlari menghindari pengejaran anak buah Xiang sampai ke parkiran gedung. Dan saat Ji merasa dirinya sudah berhasil lari dari pengejaran, rupanya taksi yang ditumpanginya dikendarai oleh Xiang. Di kesempatan itu Xiang menceritakan sebuah kisah di mana dulu dirinya pernah menjalankan suatu operasi pencurian kepala Buddha bersama rekannya yang bernama Muming. Namun satu situasi membuat Xiang dan Muming harus terpisah. Dan saat situasi sudah mulai aman, Xiang melihat Muming memasukkan kepala Buddha yang dibawanya itu ke dalam kotak yang dibuat oleh Muming sendiri. Dan setelah itu Muming menghilang tanpa meninggalkan jejak. Dan pada akhirnya kotak yang berisi kepala Buddha itu pun didapatkan oleh Li dan disimpan di museumnya tanpa ada seorang pun yang bisa membukanya hingga sekarang.
Ji paham apa yang dimaksud oleh Xiang, bahwa Xiang ingin dirinya membantunya untuk mendapatkan kembali kepala Buddha itu. Namun Ji merasa hal itu merupakan sebuah tindakan kejahatan. Ji jelas menolak. Namun Xiang mengatakan bahwa Xiang yakin tidak ada orang lain yang mampu membuka kotak yang dibuat oleh Muming kecuali Ji. Bukan tanpa alasan, hal itu dikarenakan Ji adalah anak dari Muming. Meskipun begitu, Ji tetap merasa ragu apakah Ji bisa membuka kotak buatan ayahnya itu atau tidak. Dan lebih jauh lagi, Xiang berkata bahwa ini bukan hanya tentang kepala Buddha, melainkan juga tentang petunjuk pencarian Muming. Atas ucapan itu, Ji pun pada akhirnya bersedia membantu Xiang dengan satu syarat. Selain membuka kotak dan membawa kepala Buddha, tidak boleh ada pencurian lain. Dan semuanya pun setuju. Nah, selanjutnya dalam setiap aksi, Ji akan ditemani oleh 5 orang profesional yang merupakan anak buah Xiang. Dia bernama Xiao, si ahli bela diri. Dia adalah Zhenzu, ahli komputer dan jaringan. Ini master ahli penyamaran. Dan ini Emma, perempuan yang dibesarkan oleh Xiang dan merupakan pencuri kelas atas. Xiang kemudian mengumpulkan semuanya untuk membahas langkah demi langkah untuk mendapatkan kepala Buddha. Saat ini di Museum Tony sedang diadakan acara lelang untuk mahkota topi yang dihiasi benang emas dan permata. Tapi yang menjadi target bukan mahkotanya, melainkan kunci bunga plum yang dibuat oleh ayahnya Ji. Dulu ayahnya Ji pernah membuat 3 kotak penyimpanan. Kotak yang pertama diberikan kepada Xiang dan berhasil dibuka oleh Ji pada saat kompetisi. Kotak kedua saat ini dimiliki oleh Museum Tony yang menjadi target mereka kali ini. Dan kotak ketiga dimiliki oleh museum yang dikelola oleh Lee. Dan diketahui bahwa 3 kotak itu saling terikat sehingga untuk membuka kotak terakhir perlu mencari petunjuk pada 2 kotak sebelumnya. Nah, operasi pun dimulai. Dengan menyamar sebagai tamu VVIP, Master menemui Tony dan memintanya untuk menunjukkan mahkota topi. Setelah ditunjukkan, Master meminta Emma untuk memeriksa barangnya, sementara Master berjalan ke arah lain dan menaburkan remah-remah serangga. Setelah selesai, Master meminta Tony menjaga barangnya sampai Master membayarnya. Dan setelah Master meninggalkan museum, Tony yang melihat ada remah-remah serangga langsung menelpon tim pembasmi serangga untuk membersihkan dan membasmi serangga yang ada di sana. Namun ternyata jaringan telepon museum sudah diretas oleh Zhenzu dan giliran Xiang dan Zhenzu yang bergerak dengan menyamar sebagai pembasmi serangga. Alih-alih mendownload map gedung, Zhenzu meretas sistem keamanan gedung itu dan hal itu berhasil membuat Ji, Emma, dan Xiao masuk ke dalam gedung tanpa terdeteksi sistem keamanan. Saat Xiao sedang berjaga di pintu masuk yang dilalui oleh Ji, tiba-tiba pihak keamanan gedung datang dan menghampiri Xiao sehingga hal itu hampir membuat Ji celaka. Namun untungnya Xiao berhasil menumbangkan 2 penjaga gedung itu dan pada akhirnya Ji yang ditemani Emma pun berhasil masuk ke ruangan tempat di mana kunci kedua itu berada. Tanpa menunggu lama, Ji langsung mencoba membuka kotak itu. Namun di saat yang bersamaan, polisi menemukan ada keanehan yang terjadi di dalam gedung. Polisi pun langsung memeriksa seluruh gedung. Xiang pun meminta semuanya untuk mundur. Namun Ji bersikeras untuk menyelesaikan tugasnya. Meskipun Ji dikejar waktu, namun pada akhirnya Ji berhasil membuka kotak itu. Sekarang PR-nya adalah bagaimana mencari jalan keluar dari pengepungan pasukan polisi. Ji yang kehabisan cara pada akhirnya menjadikan dirinya umpan dan membiarkan dirinya tertangkap agar Emma bisa keluar lebih dulu. Dan saat Ji mau dibawa keluar, Tony berkata kepada kepala polisi bahwa dirinya kehilangan barang berharga berupa cincin. Dan setelah diperiksa, cincin itu ternyata ada di saku anggota polisi lain. Kepala polisi pun memerintahkan agar semua anggota polisi yang berada di dalam gedung tidak keluar. Kemudian Ji diserahkan kepada anggota polisi yang berada di luar. Namun saat Ji dibawa dengan mobil polisi, ternyata
Rupanya cincin yang dimasukkan ke dalam saku anggota polisi itu bagian dari rencana Xiang untuk menyelamatkan Ji. Saat kembali ke markasnya, Ji melihat tayangan berita yang memberitakan bahwa museum kehilangan sebuah barang berharga berupa mahkota topi sutra emas. Ji yang sadar bahwa saat di dalam brankas hanya ada dirinya dan juga Emma, langsung menuduh Emma sebagai pelaku pencurian barang berharga itu. Tak ingin ada keributan, Xiang pun mengambil barang curian itu dari Emma. Setelah terjadi sedikit cekcok di antara mereka, Ji pergi keluar meninggalkan semuanya. Kemudian tidak lama setelah itu, Emma menyusul Ji dan menyerahkan barang curiannya itu kepada Ji atas perintah dari Xiang. Barang itu rupanya sengaja diberikan kepada Ji dengan cara sembunyi-sembunyi untuk mencegah rasa iri, dengki, ria, dan takabur dari anggota yang lain. Di situasi lain, pihak kepolisian sedang menyusun strategi untuk menangkap Xiang. Dan saat kepala polisi sedang pusing memikirkan siasat, tiba-tiba dia ditegur oleh atasannya karena berita pencurian yang diduga dilakukan oleh anggota polisi. Dan atas karena hal itu, kepala polisi diberikan waktu 3 hari untuk menyelesaikan kasus pencurian artefak itu. Kemudian setelah itu, kepala polisi tiba-tiba menerima paket dari orang yang tidak dikenal yang berisi mahkota topi sutra emas. Suatu sore, seorang pengelola museum bernama Li kedatangan seorang tamu yang membawakannya barang antik berupa cawan yang terbuat dari perunggu. Li pun langsung menerima cawan itu. Namun, hal itu dilakukan oleh Li karena barang yang diserahkan kepadanya adalah barang palsu. Malam harinya, Li bertemu dengan Xiang. Dalam pertemuan itu, Li mengatakan bahwa dirinya sudah melihat dengan sangat amat jelas tindakan pencurian yang dilakukan oleh Xiang bersama Muming 10 tahun lalu. Sepertinya perkataan Li itu merupakan sebuah ancaman untuk Xiang. Rupanya pertemuan itu tidak dimaksudkan hanya untuk bersilaturahmi, melainkan dijadikan jalan masuk ke museum dengan meretas jaringan yang dipakai oleh Li yang sebelumnya didapatkan oleh Xiang pada saat pertemuan tadi. Sayangnya, Zhenzu tidak berhasil meretas sistem keamanan itu, dan alhasil mereka harus masuk dengan cara menyelinap. Pertama, Xiang menugaskan Zhenzu dan Master untuk masuk terlebih dahulu dan mematikan semua sistem keamanan gedung. Kemudian Xiao dan Emma bertugas membuka jalan untuk Ji. Dan tidak perlu berlama-lama, dengan menyandera seorang penjaga, Ji pun berhasil masuk ke dalam ruangan tempat kotak ketiga berada. Ji langsung memeriksa kotak itu dan memikirkan bagaimana cara membukanya. Ji pun mencoba mengingat ucapan ayahnya pada saat Ji masih kecil. Dan dari ucapan ayahnya itu, Ji pun mengerti sesuatu, bahwa untuk membuka brankas itu, Ji hanya perlu mengembalikan posisi setiap sisi brankas yang sedikit menonjol. Saat Ji sedang berkonsentrasi memecahkan teka-teki itu, tiba-tiba seorang penjaga yang sedari tadi disandera tiba-tiba membuka ikatannya dan langsung menyerang Emma. Seketika saja konsentrasi Ji pecah. Meskipun begitu, Ji pada akhirnya berhasil membuka brankas dan mendapatkan kepala Buddha itu. Dan saat Ji mau keluar dari ruangan itu bersama Emma, tiba-tiba Master datang dengan menodongkan pistol ke arah Emma, seraya meminta Ji untuk menyerahkan kepala Buddha itu kepadanya. Tak ingin ambil resiko, Ji pun memberikan kepala Buddha itu kepada Master. Dan setelah itu, Master pun langsung meninggalkan mereka. Setelah itu, Master menemui Xiang dan memberikan kepala Buddha itu. Namun setelah Master menyerahkan kepala Buddha itu, tiba-tiba di situasi lain, Ji yang berhasil ditangkap dibawa ke hadapan Li. Dan di sana Li menceritakan kisah 10 tahun lalu yang dilihatnya. Li mengatakan bahwa dirinya juga ikut terlibat dalam operasi 10 tahun lalu. Dan dia adalah orang yang mengawasi situasi saat Xiang dan Muming sedang beraksi. 10 tahun lalu Li melihat dengan sangat jelas bagaimana Xiang dan Muming beraksi. Dan sebuah fakta disampaikan, sebelum aksi 10 tahun lalu dimulai, Muming sudah mengetahui kalau Xiang punya niat licik. Muming pun akhirnya meminta Li untuk menyimpan kepala Buddha itu di dalam kotak yang dibuatnya dan meminta Li melapor polisi.
Cerita yang disampaikan oleh Lee membuat Ji ragu tentang siapa yang harus dia percaya. Kemudian tidak lama setelah itu, polisi datang menyerbu museum itu. Untungnya, Ji dan Emma berhasil lolos dari pengepungan polisi dan kembali berkumpul dengan anggota yang lain. Kemudian langsung pergi meninggalkan museum. Di suatu tempat, Ji menghentikan mobilnya, dan tidak lama setelah itu, Kun menyusulnya. Semua tampak keheranan bagaimana bisa Kun menyusul mereka, dan ternyata Ji lah yang menghubungi Kun untuk menemui mereka. Lebih parahnya lagi, ternyata Ji sudah bekerja sama dengan Kun semenjak operasi yang dilakukan di Museum Tony. Dan operasi yang dilakukan oleh Ji di Museum Lee juga sudah dibocorkan oleh Ji kepada Kun. Kemudian Ji mengajak yang lainnya agar mau bekerja sama bersama kepolisian untuk menangkap Xiang. Toh mereka semua sudah tahu bahwa Xiang tidak akan segan untuk mengkhianati siapapun untuk tujuan yang ingin dicapainya. Zhensu pun mulai melacak keberadaan Xiang dengan fasilitas baru yang disediakan oleh kepolisian. Dan informasi hasil pelacakannya itu diteruskan kepada Ji, sehingga akhirnya Ji dan Emma berhasil mencegat Xiang di sebuah lorong pertokoan. Niat hati ingin menyergap Xiang, alhasil Ji dan Emma malah dikepung oleh anak buah Xiang yang tiba-tiba muncul menodongkan pistol di belakang mereka. Dan kemudian inilah yang terjadi. Saat Ji dan Emma sedang sibuk baku tembak dengan anak buah Xiang, di situasi lain Kun berhasil menemukan Xiang dan melakukan baku hantam. Sayangnya, dalam upayanya melumpuhkan Xiang, Kun harus mendapatkan luka tusuk yang cukup serius. Dan saat Xiang mau melancarkan serangan berikutnya, tiba-tiba pasukan polisi datang. Xiang pun langsung pergi melarikan diri. Di situasi lain, Ji yang berhasil membereskan anak buah Xiang bergegas mencari Xiang dan saat sampai di basement gedung, Ji akhirnya berhasil menemukan Xiang dan meskipun Ji beberapa kali berhasil melancarkan serangan kepada Xiang, namun hal itu tidak berhasil membuat Xiang tumbang. Yang ada malah Ji lah yang kewalahan. Terlebih lagi ketika Xiang mengikat tali ripet ke leher Ji dan hal itu membuat Ji sesak dan sulit untuk bernafas. Melihat Ji yang sudah diambang kematiannya, Xiang langsung memanfaatkan hal itu untuk segera menuju ke mobilnya. Dan saat Xiang berhasil masuk ke mobilnya untuk melarikan diri, entah kenapa tiba-tiba mobilnya jadi sulit dikendalikan. Atau lebih tepatnya bergerak sendiri menuju sebuah terowongan. Dan ternyata mobil Xiang ini sudah dipasang sebuah alat yang dapat mengendalikan mesin lewat jaringan komputer. Ji yang berhasil melepaskan tali ripet di lehernya itu pun langsung menghampiri Xiang yang sudah terkepung. Tertangkapnya Xiang sekaligus membuat kepala Buddha berhasil diamankan. Namun beberapa waktu berselang, tersebar sebuah pemberitaan bahwa kepala Buddha kembali dicuri. Film pun selesai. Tamat. Iya, dari film ini kita bisa belajar bahwa jangan mudah mempercayai seseorang hanya karena omongan manis yang keluar dari mulutnya. Tapi juga kita perlu menggali lebih dalam tentang latar belakang siapa orang yang akan kita percayai. Selain itu, rencana dan strategi yang baik akan membawa kita lebih dekat dengan keberhasilan. Terakhir, tidak peduli lingkungan lu seperti apa, tetaplah berjalan di jalan yang benar. Oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan kali ini. Semoga bisa jadi rekomendasi film terbaik di tahun 2025 buat dulur-dulur semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel seperti biasa ID. Tempat film gak cuma diceritain, tapi juga dirasain. Cerita gak akan berhenti selama lu masih di sini. Gue Narabias, kita ketemu lagi di video selanjutnya.